Untuk hari ini, Bapak akan bicara tentang evapotranspirasi. Tampaknya Mbak Laili pagi ini bergabung. Selamat bergabung Mbak Laili, mudah-mudahan bisa berbagi terkait perkuliahan hari ini. Jadi materi pagi hari ini adalah evapotranspirasi. Sebenarnya kalau kita bicara tentang evapotranspirasi, itu kita tidak lepas dari suatu kondisi di mana benda-benda mati yang mengandung kelembapan dan benda-benda hidup ya itu selalu mengadakan perpindahan uap air dalam artian karena adanya suatu energi yang mendorongnya. Jadi kata evapotranspirasi itu sebetulnya merupakan gabungan dari kata evaporasi dan transpirasi. Yang perlu adik-adik pahami bahwasanya kenapa dua kata ini harus digabung. Kenapa tidak evaporasi sendiri dan transpirasi sendiri. Memang baik evaporasi maupun transpirasi sama-sama bisa diukur. Jadi ada cara-cara pengukurannya, berapa besar kehilangan dari masing-masing itu. Tapi kalau kita kembali pada praktek pertanian, jadi kegiatan budidaya tanaman, pada kondisi tertentu keduanya sulit untuk dipisahkan. Karena baik tanaman sebagai makhluk hidup dan tanah ya. Dalam arti ini sebagai media tanam yang di dalamnya ada berbagai macam kelembapan, itu juga bisa masing-masing melepaskan uap air. Maka dari itu, untuk memudahkan pemahaman kedua kejadian itu digabung dan diberi istilah evapotranspirasi. Sehingga kalau didefinisikan, evapotranspirasi itu merupakan ukuran total. Jadi ukuran keseluruhan kehilangan air untuk suatu luasan lahan, baik melalui evaporasi, dalam hari ini kehilangan melalui permukaan tanah, ya, karena ini bidang pertanian, medianya biasanya media tanah, maupun kehilangan melalui transpirasi atau permukaan tanaman. Baik itu permukaan daun yang paling banyak ya, kemudian ada permukaan bagian tanaman yang lain, misalnya cabang, batang dan sebagainya yang memungkinkan untuk melepaskan uap air. Itu kira-kira pemahaman tentang evapotranspirasi. Dalam pendekatan pengukuran, evapotranspirasi itu ada beberapa yang perlu dipahami. Yang pertama adalah tentang evapotranspirasi potensial atau disingkat ETP. Ya, evapotranspirasi potensial atau ETP. Apa sebenarnya evapotranspirasi potensial itu? Evapotranspirasi potensial menggambarkan laju maksimum kehilangan air suatu pertanaman. Jadi itu ada suatu pertanaman yang ditentukan oleh kondisi iklim. Jadi misalnya suhu,
kemudian energi radiasi, kecepatan angin, dan sebagainya, itu kondisi iklim. Pada keadaan penutupan tajuk tanaman rapat. Jadi hampir sebagian besar permukaan tanah itu telah tertutup oleh tanaman. Kondisi tanahnya itu penyediaan airnya cukup. Jadi adik-adik bisa membayangkan suatu area lahan, misalnya lahan tanaman padi, ya, atau jagung, atau mungkin lahan tembakau, sudah mencapai kondisi di mana tajuk tanaman satu dengan yang lainnya sudah saling bertemu, sehingga hampir seluruh permukaan tanah itu tertutup oleh tajuk tanaman. Sehingga sebagian besar kehilangan air itu terjadi pada tajuk tanaman itu sendiri. Dan itu didukung oleh suatu kondisi bahwasanya air itu tidak menjadi faktor pembatas. Jadi seberapa besar pun energi radiasi yang masuk ke seluruh tajuk tanaman, yang mendorong terjadinya kehilangan uap air itu didukung oleh ketersediaan air di dalam tanah. Maksudnya dalam bentuk lengas. Pada kondisi demikian, evapotranspirasi itu disebut dengan evapotranspirasi potensial. Jadi potensinya, capaian paling tinggi yang bisa dicapai dari kehilangan air yang diakibatkan oleh suatu kondisi tanaman di lahan pertanian. Itu pemahaman evapotranspirasi potensial. Kemudian kita bandingkan dengan evapotranspirasi aktual. Evapotranspirasi aktual atau disingkat ETA, ETA menggambarkan laju maksimum kehilangan air suatu pertanaman yang selain ditentukan oleh kondisi iklim, juga dipengaruhi oleh kondisi tanah dan sifat tanaman. Jadi kalau pada evapotranspirasi potensial tadi, air di dalam tanah itu bukan suatu faktor pembatas, ya, maka di sini memungkinkan air menjadi faktor pembatas. Selain sifat-sifat tanaman, misalnya tentang penutupan tajuknya. Sedang kondisi iklim itu sama-sama mempengaruhi. Pada saat penutupan tajuk belum penuh, jadi misalnya kalau adik-adik menanam jagung, ya, tanaman baru tumbuh berupa bibit, tanaman kecil, di mana kalau dengan jarak tanam tertentu, maka di situ masih ada bagian-bagian tanah yang sebagian besar belum tertutupi. Ya, beda dengan yang potensial tadi. Kalau potensial tadi tajuknya sudah saling ketemu. Kalau di sini masih banyak bagian-bagian yang belum tertutupi oleh tajuk tanaman. Ya. Atau terjadi hambatan ketersediaan air. Jadi kalau yang potensial tadi tajuknya sudah ketemu, di sini tidak ada hambatan, di sini bisa saja kondisi evapotranspirasi aktual itu terjadi, tajuknya sudah ketemu, tetapi air menjadi faktor pembatas. Misalnya tanaman mulai kekurangan air dan sebagainya. Nah, atau terjadi hambatan ketersediaan air, maka nilai evapotranspirasi aktual itu akan lebih kecil dari ETP. Jadi Bapak ulangi, jadi pada kondisi-kondisi yang Bapak ceritakan tadi,
ya, penutupan tajuk belum penuh, atau terjadi hambatan ketersediaan air, maka nilai evapotranspirasi aktual itu lebih kecil dari evapotranspirasi potensialnya. Sebetulnya potensinya sama, ya, misalnya tanaman jagung pada jenis yang sama, ditanam pada kondisi lahan yang sama, potensinya sama. Hanya karena pada fase pertumbuhan tertentu atau karena adanya keterbatasan air, maka potensi itu belum tercapai. Maka kondisi itu disebut kondisi aktual. Sehingga evapotranspirasinya disebut evapotranspirasi aktual. Kemudian bila air tersedia, jadi kekurangan air tadi bisa dipenuhi, ya. Kemudian tanaman sudah masuk pada fase kanopinya saling berhimpit, ya, jadi tajuk menutup penuh, maka nilai ETA mencapai maksimum dan besarnya sama dengan nilai ETP. Jadi di sini kesimpulannya bahwasanya nilai maksimum dari evapotranspirasi aktual itu setara dengan nilai evapotranspirasi potensial. Baiklah, itu sementara yang bisa Bapak jelaskan. Saya minta izin sebentar ya. Minta izin sebentar, nanti segera masuk lagi Bapak. Ada yang ingin ditanyakan terkait perbedaan antara evapotranspirasi potensial dengan evapotranspirasi aktual. Silahkan kalau ada. Mohon izin bertanya Bapak. Oke, silahkan Jan Miko. Itu kira-kira secara umum itu Pak ya, air itu lebih mudah menguap, maksudnya itu ukurannya itu lebih besar mana Pak, di daun atau di tanah gitu Pak, secara umum? Secara umum. Cukup Mas? Cukup Pak. Jadi begini, tergantung pada kondisinya. Ya. Kalau misalnya kondisi tanah itu jenuh dengan air, tanah jenuh ya, misalnya sawah lagi digenangi berarti jenuh dengan air. Maka di situ kecepatan penguapan atau evaporasinya akan terjadi dengan sangat cepat. Tapi semakin air itu berkurang, berarti air sudah masuk dalam pori-pori tanah, ya, maka kecepatan evaporasinya semakin menurun. Nanti sampai air itu dalam bentuk lengas dan diikat dengan kuat oleh partikel-partikel tanah, maka evaporasi akan menjadi lebih rendah, bahkan mungkin tidak terjadi. Jadi sudah tidak mampu diuapkan lagi. Sekarang kalau kita bandingkan dengan transpirasi, misalnya pada tanaman. Kalau misalnya tanaman itu kondisinya belum menutup, kemudian kita bandingkan dengan kondisi tanah yang jenuh air, otomatis yang lebih cepat. Ya. Tetapi pada saat kondisi tajuk sudah menutup, kemudian kita bandingkan dengan tanah yang jenuh air, potensi yang jenuh air itu masih jauh lebih besar. Karena tidak usah dipindahkan ke suatu jaringan tanaman. Tetapi kalau tanamannya itu kecukupan air, kita bandingkan dengan misalnya tanah yang kondisi airnya terbatas, otomatis yang kecukupan air lajunya jauh lebih tinggi dibanding dengan yang kekurangan air. Jadi karena kondisi-kondisi itu, maka akhirnya untuk memudahkan itu kita lakukan penggabungan. Ya. Sehingga kita tidak bisa, kan sulit membandingkan. Oh, yang ini jenuh,
tanamannya kecil, yang ini tanamannya tinggi, tapi airnya kondisinya kurang. Itu akan semakin menyulitkan. Untuk memudahkan, kita bandingkan seperti itu tadi. Gimana? Jelas Mas Jarmiko? Cukup jelas Pak, terima kasih. Oke. Nah, silakan. Mungkin masih ada lagi? Saya Pak. Oke, silakan Arif. Ini melanjutkan pertanyaan dari Mas Jarmiko tadi. Silakan. Kalau apakah jenis tanah itu mempengaruhi penguapan juga Pak? Apakah misal yang gembur lebih cepat atau lebih lambat, atau yang berpasir lebih lambat atau lebih cepat, itu bagaimana ya Pak? Dan kalau misal diaplikasikan pada budidaya, penanggulangannya itu seperti apa ya Pak? Kalau misal ada tanaman yang tidak suka air, terus tiba-tiba tergenang gitu, penanggulangannya gimana? Mungkin seperti itu aja Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, jadi bagaimana dengan kondisi tanah? Tadi di depan sudah dijelaskan bahwasanya kondisi tanah itu sangat menentukan ya besarnya laju kehilangan air. Mengapa demikian? Karena partikel-partikel tanah punya daya ikat air yang berbeda-beda. Misalnya pada tanah yang banyak mengandung fraksi liat ya, dan fraksi debu, maka strukturnya akan halus. Itu biasanya pada kondisi lengas yang sama ukurannya dengan kondisi lengas pada tanah dengan struktur yang remah, ya, jadi fraksinya seimbang, maka di situ ketersediaan air bagi tanamannya berbeda. Jadi pada lengas yang sama, katakan lengasnya masih 60% ya dari total, itu kalau fraksinya makin halus, maka di situ ketersediaannya makin sulit bagi tanaman. Gitu. Sehingga kadang-kadang kita punya 2 pot, contohnya ya, 2 pot pada media yang berbeda, maka pot pertama mungkin sudah layu, padahal kondisinya masih agak basah. Tetapi pot kedua pada kondisi yang sama masih belum layu. Jadi faktor kondisi tanah itu sangat menentukan sekali terhadap potensi ketersediaan air bagi tanaman. Nah, sekarang bagaimana kita mengantisipasi? Sebetulnya evapotranspirasi itu ya, kalau dalam praktikum, asistensi praktikum di situ sudah dijelaskan dalam skema itu bahwasanya di sini merupakan gambaran kehilangan air oleh tanaman. Sehingga besarnya evapotranspirasi itu sebetulnya adalah gambaran jumlah air yang harus ditambahkan. Nah, bagaimana kalau kelebihan? Kalau kelebihan, satu-satunya jalan adalah dengan membuang kelebihan itu. Maka dari itu dalam slide praktikum itu salah satu kotaknya adalah pengelolaan air. Maksudnya mengelola ya begitu, kalau lebih harus kita buang, kalau kurang harus kita tambahkan. Nah, melalui pembelajaran transpirasi ini harapannya kita bisa menghitung, ya, menghitung. Kalau lebih berapa surplusnya, kalau kurang defisitnya berapa. Ini sebagai dasarnya. Nanti pada pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang neraca air, maksudnya apa? Kesetimbangan air bagi tanaman. Lebih berapa, kurang berapa, dan sebagainya. Yang nanti bisa dikembangkan seperti di wilayah tropis. Wilayah tropis itu masalahnya adalah pada musim tertentu kelebihan air, misalnya musim hujan yang baru kita lewati, kita kelebihan air. Tetapi mulai sekarang kita sudah mulai membutuhkan air dan mungkin pada suatu saat akan kekurangan air. Nah, dengan tahu potensi air yang ada di situ, sekarang bagaimana mengawetkan air dalam artian menyimpan ya, misalnya dalam bentuk bendungan dan sebagainya, sehingga bisa digunakan pada saat kondisi lahan itu tidak tersedia air. Jadi, tadi untuk masalah kondisi tanah, kesimpulannya sangat menentukan ya.
Jadi tekstur, struktur itu sangat menentukan sekali. Kemudian tentang bagaimana mengatasi kelebihan dan kekurangan air dilakukan melalui pengelolaan air itu tadi. Tuh, kira-kira begitu, Arif? Sudah jelas? Iya Bapak, terima kasih. Oke, baik. Masih ada adik-adik yang ingin tanyakan? Sebelum kita lanjut? Baik, kalau belum ada, Bapak lanjutkan ya. Tadi evapotranspirasi aktual sudah ya. Sekarang kita pada evapotranspirasi standar atau reference evapotranspiration. Evapotranspirasi standar menggambarkan evapotranspirasi pada lahan dengan penutupan tajuk penuh rerumputan hijau. Ya. Misalnya pada lapangan golf gitu, pada lapangan sepak bola yang terawat rapi, kira-kira seperti itu gambarannya. Dan kekasaran aerodinamiknya relatif konstan. Jadi permukaannya datar dan ukuran rumputnya sama. Nilai ET 0 atau evapotranspirasi standar dapat diukur melalui beberapa cara. Jadi sebetulnya banyak sekali metode-metode pengukuran evapotranspirasi standar. Tapi yang paling mudah yaitu dilakukan dengan menggunakan panci evaporasi kelas A. Ini sudah banyak dibahas dalam praktikum. Nanti tinggal diulang apa pemahaman panci evaporasi kelas A. Misalnya berapa diameter pancinya, berapa ketinggiannya, aturan-aturan yang harus dipenuhi apa. Misalnya ketinggian air dari panci terhadap permukaan, ya, cara-cara pengukurannya dan sebagainya. Itu sudah dijelaskan waktu praktikum. Kita sekarang tinggal memanfaatkannya. Besarnya nilai etanol atau evapotranspirasi standar merupakan perkalian dari evaporasi panci ya, yang diukur dari panci itu evaporasi panci atau diberi simbol E0 dengan koefisien panci atau K-pan, ya, koefisien panci. Kalau koefisien pancinya sudah diketahui, ini biasanya terikut dalam buku panduan dari panci itu. Kemudian kita bisa mengukur kehilangan air dari panci evaporasi tadi, maka kita bisa menghitung besarnya ET 0. Ini contoh dari panci evaporasi yang sudah banyak dibahas dalam praktikum. Ini sebaiknya ditempatkan dalam suatu kisi-kisi kayu seperti ini, sehingga di bagian bawah ini pun gerakan air bisa bersirkulasi dengan baik, sehingga tidak mengganggu suhu air di dalam panci. Besarnya evaporasi panci E0 setara dengan nilai selisih pengukuran permukaan air pada awal pengamatan atau P0 dengan jadi hujan, maka nilai evaporasi harus dikoreksi dengan nilai curah hujan yang diperoleh dari hasil pengukuran menggunakan ombrometer. Jadi ombrometer dengan panci evaporasi itu seiring sejalan, saling melengkapi, ya. Sehingga nilai evaporasi panci sama dengan angka pembacaan awal dikurangi pembacaan akhir, kemudian ditambah besarnya nilai curah hujan. Dalam praktikum sudah ada cara-cara penghitungan. Misalnya bagaimana kalau
airnya berlebih tapi belum tumpah dan pancing sudah tidak bisa mengukur, berarti panci harus dikuras. Berapa besar harus dibuang dan sebagainya bisa dihitung, ya. Bagaimana kalau panci penuh rata permukaan? Tidak usah diukur. Lalu kenapa tidak diukur? Karena tidak tahu curah hujan yang datang selama 24 jam itu apa sudah tumpah apa belum. Nah, sehingga tidak usah diukur karena tidak tahu jumlah berapa yang tumpah atau tadi pas atau belum tumpah dan sebagainya. Ya, itu sudah dilaksanakan di praktikum. Ini contoh perhitungannya saja dari nilai evaporasi harian panci evaporasi. Nah, misalnya pengukuran hari pertama, hari kedua, 3, 4, 5. Ini dari ombrometer, ya, sudah dihitung dalam milimeter, ketemu sekian. Kemudian ini pembacaan awal pancing, ini pembacaan akhirnya. Maka setelah dimasukkan rumus tadi, kalau ada hujan dikoreksi dengan hujan, kalau tidak ada hujan langsung dikurangkan, maka di sini ketemu evaporasi sebesar sekian ini. Ini adalah besarnya evaporasi panci. Ini ya, evaporasi panci. Harus dipahami itu. E0. Nah, sekarang coba adik-adik hitung, ya. Kan evaporasi tadi gambaran dari kehilangan air. Ya, pada kondisi di mana selain ditentukan oleh kondisi iklim atau cuaca, ya, kondisinya kekasaran aerodinamiknya tetap, ya, maksudnya permukaan rumputnya rata dan di situ tertutup oleh rumput pendek yang kecukupan air. Sekarang coba dihitung, jika rata evaporasi panci 5,3 mm per hari, 5,3 mm per hari, selama bulan Oktober. Berapa nilai kehilangan air selama bulan Oktober? Oke, silahkan. Kalau sudah menghitung. Jadi, selama bulan Oktober dilakukan pengukuran tiap hari, kemudian ternyata ratanya ketemu 5,3 mm per hari. Nah, yang harus dihitung adalah kehilangan air selama bulan Oktober. Berapa kehilangan air selama bulan Oktober? ...164,3 mm, Pak. Ini Jatmiko ya? Iya, Pak. 164,3 mm. Ya, berarti setelah bulan Oktober. Jadi satu hari kehilangan 5,3 mm. Bulan Oktober ada berapa hari Mas Jatmiko? 31, Pak. 31. Berarti selama 31 hari, kalau satu hari 5,3,
maka kehilangan airnya menjadi 164,3 mm. Oke, terima kasih Mas Jarmiko sudah berpartisipasi. Lanjut untuk semuanya. Nah, kalau E0-nya sudah dihitung oleh Mas Jarmiko tadi, ya, kemudian koefisien pancinya 0,8, pertanyaannya, berapa besar nilai etanol pada bulan Oktober? Koefisien pancinya 0,8. Berapa etanolnya? Coba dilihat di rumus etanol. E0 kali apa? Koefisien panci, Pak. Koefisien panci. Nilainya ketemu berapa? 131,44. 131,44. Salah bilang. Oke, terima kasih. Salsa sudah membantu menghitung ya. Baik. Ada yang ingin ditanyakan? Yang lain? Dari angka-angka hitungan tadi? Jadi tadi E0-nya sudah ketemu 164,3 mm dikalikan 0,8 sehingga ketemu 131, sekian milimeter. Itu etanol atau evapotranspirasi standar. Nggak ada yang ditanyakan? Mungkin adik-adik ada yang... Cukup ya? Ada, oke. Baik, kalau nggak ada, Bapak lanjut. Sekarang tentang evapotranspirasi pertanaman. Jadi ini memberi gambaran pada kondisi lahan pertanaman dengan tajuk menutup penuh, ya, dan pada kondisi air tertentu. Nah, jadi menggambarkan laju maksimum kehilangan air suatu pertanaman yang ditentukan oleh fase pertumbuhan tanamannya. Jadi maksudnya fase pertumbuhan tanaman itu mulai dari tanaman itu kita tanam, misalnya kalau dari benih kemudian kecambah, kemudian membentuk bibit, ya, kemudian tumbuh menjadi tanaman muda dan seterusnya. Dia kebutuhan airnya berbeda-beda. Maka dari itu, di sini ditentukan oleh periode fase pertumbuhan. Dan lamanya fase juga berbeda-beda. Selain itu juga ditentukan oleh karakter tanamannya. Misalnya antara jagung, padi, kedelai berbeda-beda. Dalam perencanaan irigasi, ETC dianggap sebagai kebutuhan air optimum bagi tanaman. Tadi waktu menjawab ya dari pertanyaan si Arif sudah Bapak jelaskan bahwasanya ETC atau evapotranspirasi itu sebetulnya merupakan gambaran kebutuhan air. Jadi yang hilang kemudian kita tambahkan sesuai dengan jumlah yang hilang tadi. Besarnya nilai ETC dapat didekati dengan rumus ETC sama dengan E0 kali KC. Etanol tadi sudah pernah dicoba menghitungnya. KC adalah koefisien tanaman. Tabel tentang koefisien tanaman. Itu di beberapa buku yang menulis tentang evapotranspirasi itu sudah ada, ya. Sekarang kita lanjutkan hitungannya. Coba sekarang adik-adik menghitung kehilangan air dari tabel berikut ini. Ya, jadi menghitung ETC
ya, pada dekade 1 dulu. 1,41 Dekade 1. bulan April. Ya, bulan April dekade 1. Coba berapa? 1,41. 1,41. Yang lain coba. Dekade 1. Ya. Hariannya 4,7. $14,1. 14,1. Kok bisa, Teusa? 1, Bapak. Hah? 14. Dari mana? 1 dekade kan 10 hari, Bapak. 10 hari. 1 dekade kan 10 hari dikali 4,7. Hasilnya kan 47. 47 dikali 0,3 hasilnya 14,1. 14,1 apa satuannya? Milimeter. Milimeter. Sekarang coba dihitung ETC untuk Mei dekade 3. 38,4. 48. Bentar ya. Berapa? 38,4. 38,4. Coba yang lain. Mei dekade 3. ET0-nya sudah tahu, KC-nya sudah tahu. Waktunya 1 dekade. $115,2. Berapa? 42,24, Pak. 42,24. Sekarang Jatmiko kok bisa ketemu 42,24, kenapa? Itu 4,8 dikali 11, Pak. Kenapa 11? Karena 31 hari. 31 hari. Jadi kembali lagi, waktu kita membicarakan dekade, untuk dekade 3 hati-hati. Karena bisa berlangsung 8 hari, bisa 9 hari, bisa 10 hari, dan 11 hari. Kalau Mei dekade 3, karena bulan Mei itu umurnya 31 hari, maka dihitung selama 11 hari dekade ketiganya. Karena dekade satunya 1 sampai 10, dekade 2-nya 11 sampai 20, dekade 3-nya 21 sampai 31. Kalau 1 hari, ya harian kan 1 hari berarti. Selama 11 hari tinggal mengalikan 4,8 kali 11. KC-nya 0,8. Ya, sehingga tinggal mengalikan KC-nya. Nah, kalau sudah ketemu hitungan-hitungan per dekade, nanti 1 bulan tinggal mengakumulasikan. Misalnya dekade 1 ketemu A, dekade 2 ketemu B, dekade ketiga ketemu C, berarti selama bulan April A plus B plus C totalnya berapa. Demikian juga bulan Mei. Bulan Mei dekade 1 ketemu D, Mei 2E, Mei 3F, maka bulan Mei ETC-nya sebesar D plus E plus F. Selama 2 bulan berapa kehilangan airnya? Berarti
ABC tadi ditambah DEF. Jadi diakumulasikan. Itu besarnya ETC. Nanti coba dihitung semuanya. Kemudian bisa kita gunakan sebagai bahasan untuk neraca air pada minggu depan. Itu ya, untuk neraca air. Ini masih ada waktu ya. Coba kita lanjutkan. Ini kira-kira pemahamannya. Jadi kalau etanol itu kondisinya airnya baik ya, maksudnya tersedia bagi tanaman dan tutupannya rumput pendek dengan ketinggian yang merata. Sehingga hanya dipengaruhi oleh kondisi iklim. Kondisi iklimnya apa? Energi radiasi, suhu, kecepatan angin, dan kelembapannya. Ya. Kemudian yang gambar bawah itu menggambarkan etanol ya, dikalikan Kc. Ya, C. Maka akan ketemu ETC. Jadi pada kondisi etanol yang sama dengan kondisi Kc yang berbeda, maka besarnya ETC juga akan berbeda. Etanol yang sama pada kondisi tanaman yang sama dengan umur yang berbeda, maka ETC-nya juga beda. Etanol sama dengan kondisi umur tanaman yang sama tapi jenisnya berbeda, kondisinya juga ETC-nya berbeda. Ya. Di mana kondisi ETC itu biasanya digambarkan dengan kondisi pengairan yang baik, maksudnya airnya tersedia. Maka dari itu sebetulnya pada kondisi air yang tersedia, kemudian tajuk tanaman menutup rapat, ya, maka nilai ETC itu sama dengan ETP, sama dengan ET maksimum. Jadi Bapak ulangi, kalau kondisi air tersedia, tajuk tanaman sudah menutup rapat, ya, maka nilai ETC itu sebetulnya sama dengan ETP, sama dengan ET max atau maksimum. Pada saat tanaman belum menutup rapat, air tersedia, maka nilai ETC itu menggambarkan nilai aktualnya. Pada saat tanaman menutup rapat tapi air kurang tersedia, maka ETC menggambarkan nilai aktualnya. Ya. Jadi dari penjelasan gambar ini mungkin nanti diperdalam lagi sehingga betul-betul bisa membedakan antara ETC, ETA, ETP, ET max, dan etanol. Ya. ETA itu ada yang menyebut dengan evapotranspirasi terkoreksi atau ET adjustment. Ya. Jadi evapotranspirasi yang terkoreksi. Jadi maksudnya terkoreksi ini menjadi tidak standar. Jadi mungkin airnya kurang, tajuknya belum menutup, dan sebagainya. Itu ada yang menyebut sebagai ET terkoreksi. Ini kalau kita hubungkan antara umur tanaman, ya, antara umur tanaman dengan koefisien tanaman. Umur tanaman dengan koefisien tanaman. Ya.
maka polanya akan seperti ini. Jadi seiring dengan meningkatnya umur atau bertambahnya umur tanaman, maka nilai crop koefisien akan meningkat. Tetapi pada periode tertentu, ya, setelah tanaman tidak banyak membutuhkan air, jadi menjelang tua, maka crop koefisiennya juga menurun. Nah, ini jika dihubungkan dengan kebutuhan air dari tanaman itu polanya hampir sama. Sehingga kalau kondisi air tersedia, maka lebih banyak kebutuhan air tanaman itu ditentukan oleh kondisi fase pertumbuhan tanaman. Ya. Jadi makanya perlu dikoreksi ini koefisiennya dikalikan dengan crop koefisien ini. Jadi misalnya pada saat tanaman belum menutup penuh, nah, ya, daunnya mungkin kalau jagung masih 3 sampai 6 itu, ya masih kecil, sedikit koefisiennya. Tapi pada saat tanaman sudah menjelang berbunga misalnya, ya, atau pengisian, maka di situ crop koefisiennya juga akan meningkat. Tuh. Itu yang harus dipahami. Ini nanti dicoba ya. Jadi kalau tadi sudah bisa menentukan ETC dengan ET0 harian, sekarang kita hubungkan dengan fase pertumbuhan tanaman. Misalnya pada fase bibit, ya, pada fase bibit, hitung besarnya kehilangan air selama fase pertumbuhan pada areal pertanaman seluas 3 hektar. Artinya 3 hektar. Dengan data dasar seperti yang tertera di bawah ini. Kita harus tetap konsisten. Bahwasanya fase bibit terjadi selama 12 hari dengan ET0 harian 4,7 dan KC-nya 0,3, kita harus tetap konsisten bahwasanya fasenya itu 12 hari tanpa memperhitungkan kapan mulainya. Ya. Demikian juga yang selanjutnya, pertumbuhan awal 13. Kemudian pertumbuhan cepat 28 hari, pembungaan 9 hari, pengisian biji 21 hari, penuaan 11 hari. Sekarang kita ambil contoh yang fase bibit. Yang fase bibit, coba dihitung ETC-nya. $16,92, Bapak. Berapa? 16,92. 16,92 untuk fase bibitnya. Jadi lama fasenya 12 hari. Hariannya 4,7. Maka besarnya ET0 sama dengan 4,7 kali 12. KC-nya 0,3 sehingga ketemu 16,92. Sekarang bandingkan dengan yang bawahnya, pertumbuhan awal. Coba dihitung, Mbak. Semuanya, coba dihitung. Pertumbuhan awal. 31,2. 31,2. Jadi, setiap fase pertumbuhan, meskipun lama fasenya ini hampir sama, tetapi karena KC-nya juga berbeda, akan memberikan nilai ETC yang berbeda. Apalagi di sini ditunjang oleh ET0-nya yang tinggi. ET0 yang tinggi mungkin karena kondisinya cuacanya panas.
kecepatan anginnya tinggi, dan sebagainya. Ya, ini nanti coba dihitung. Kemudian setelah adik-adik menemukan total dari ETJ-nya, tinggal mengkonversi ke lahan 3 hektar. Ya, ingat, hektar itu satuan luas. Yang ini satuan tinggi kolom air. Maka dari itu nanti ketemunya apa? Ini tinggi, ini luas. Ketemunya apa? Kalau tinggi dikalikan luas ketemunya apa? Volume, Pak. Volume. Jadi nanti di sini akan ketemu volumenya. Ya. Jadi saya hanya ingin memberi gambaran. Jadi meskipun kehilangan air itu dalam angkanya hanya milimeter, coba nanti dihitung ke satuan luas. Kalau 3 hektar, berapa kehilangan air? Apakah itu dalam liter? Apakah itu dalam meter kubik? Atau apa, terserah. Yang penting akan memberi gambaran pada kita. Sebetulnya meskipun kehilangan air ini hanya satuan milimeter, karena itu tinggi kolom air, kalau itu dikalikan dengan luas, itu jumlahnya akan sangat besar. Jadi coba nanti 3 hektar dikalikan tinggi kolom air dari KJ-nya ya, ETJ-nya. ETJ-nya berapa kali 3 hektar. Nanti jadikan satuan dengan liter. Nah, liter. Kemudian kalau sudah ketemu liter, Anda bandingkan dengan mobil tangki itu. Nah, mobil tangki air yang berisi 2000 liter itu kira-kira kalau kita beli airnya 150.000. Anda hitung, kalau 3 hektar dengan evapotranspirasi atau ETJ sebesar itu, berapa duit yang harus Anda keluarkan untuk membeli air. Untuk apa gunanya? Untuk memberi gambaran pada kita bahwasanya air dalam pertanian itu kalau dikonversi dalam uang itu nilainya akan cukup besar. Ya, agar kita paham bahwasanya menghemat air itu adalah perlu. Itu kira-kira untuk diskusi 4 ini. Masih ada lagi. Ini diskusi 5. Nanti dicoba ya, nanti dicoba. Yang harus diperhatikan bahwasanya ini nilai etanolnya dalam dekade. Startnya tanggal 1 November. Fase bibitnya selama 12 hari. Berarti kalau 12 hari pada bulan November, pada fase bibit itu masuk ke dekade berapa saja? 1, 2. Salsabila berapa? 1 dan 2. 1 dan 2. Nah, pada dekade 1 berarti tanggal 1 sampai tanggal 10 etanolnya 76. Ya. Pada dekade 1 berarti sisanya kalau ini fase bibit pada dekade 1 sisanya berapa hari? 2 hari. 2 hari. Dekade 2, 73, ini untuk berapa hari? 2 hari. Di fase bibit. Saya tanyakan, etanol 73, 10. 10 hari. Berarti hariannya berapa, Mbak? Delapan, Pak. Waktunya 10 hari. Ya.
Totalnya 73. Hariannya berapa? 7,3. 7,3. Kalau 2 hari, berarti berapa? 14,6. 14,6. Berarti 2, sisanya 2, dibagi jumlah hari di sini 10 kali 73. Coba cocok enggak? 2, sisanya 2 hari kan pada dekade 2, dibagi 10 kali 73. Sama enggak nilainya? Sama, Pak. Sama. Itu untuk mengantisipasi, hitungan itu untuk mengantisipasi yang di sininya ada 11 hari. Jadi yang harus diperhatikan, karena di sini fase-fase ini bisa pindah dari dekade 1 ke dekade lainnya, ya, maka harus sebaiknya dihitung dulu hariannya. Hariannya. Jadi kalau ini misalnya hariannya 7,6, berarti kalau ini 10 hari berarti 76. Yang dekade 2 tadi 14,6. Berarti fase bibit etanolnya berapa? 76 ditambah 12,6. Berapa? 90,6. 76. 6 ditambah 14,6 kan? Oh, 14 ya? Iya. 14 berarti berapa? 90,6. 90,6. Itu untuk fase Bibit. bibit. Karena KC-nya 0,3, ETC-nya berapa? 90,6 kali. Ya. KC-nya 0,3, ETC-nya berapa? Ke 7,18 dapat. 27,18. Jadi etanolnya tadi sudah ketemu 90,6, KC-nya 0,3, etanol kali KC sama dengan ETC. Nah, nanti dari cara-cara tersebut coba adik-adik hitung. Kebutuhan air tiap fase pertumbuhan, misalnya tadi fase bibit sudah ketemu nilainya 90,6 kali 0,3. 90,6 kali 0,3 sama dengan 27,18. 2,7,18. Berarti fase bibit kebutuhan air tiap fase pertumbuhan, maksudnya tiap fase bibit pada fase bibit 27,16 ya. Jelas ya? Kemudian tiap bulan. Tiap bulan ya dikembalikan lagi. Berarti dekade 1, dekade 2, dekade 3. Enggak tahu, dekade 1, 10, 10, November, Oktober, November, Desember. November berapa? 30 ya. November 30. Berarti kalau 30, kira-kira ya nilainya di sini, di pertumbuhan awal. Ini kan 32 hari. Coba nanti dihitung dalam 1 bulan berapa. Setelah itu dihitung total selama 1 musim tanam. Jadi November, Desember, Januari, Februari, 4 bulan. Jadi coba itu nanti dicoba. Kalau ada kesulitan bisa kita diskusikan pada pertemuan berikutnya minggu depan. Insya Allah minggu depan
sudah mulai perkuliahan lagi. Karena minggu depan tanggal 17 kita sudah aktif kembali. Ya. Baiklah, adik-adik semuanya, mungkin itu yang bisa Bapak berikan pada pertemuan hari ini ya. Jadi tolong tugas-tugas tadi itu sudah ada di e-learning, sudah saya unggah. Adik-adik bisa mencobanya dan harus dicoba. Karena kalau adik-adik tidak coba hanya dibayangkan, bisa. Tapi nanti kalau mencoba akan menemukan hambatan kira-kira di mana kesulitannya nanti bisa didiskusikan pada pertemuan minggu depan ya, hari Senin yang lalu. Baiklah, mungkin sebentar lagi akan memasuki Idul Fitri ya. Masuki Idul Fitri. Jaga kondisi baik-baik karena puasanya tinggal beberapa hari, kurang lebih sekitar 3 hari insya Allah ya. Supaya adik-adik tetap sehat, tetap bisa menjalankan puasa dengan sempurna dan seluruh kegiatan di bulan Ramadan dengan sempurna. Bapak mohon maaf bila selama ini ada salah dan khilaf ya, terutama untuk pembelajaran hari ini, dan mudah-mudahan sedikit materi pembelajaran ini ada manfaatnya bagi Bapak sendiri dan adik-adik semuanya. Baiklah, perkuliahan hari ini kita akhiri. Insya Allah kita ketemu lagi pada pertemuan minggu depan. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Bapak pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Selamat Lebaran, Bapak. Terima kasih. Lahir batin, Pak. Sama-sama. Bapak off dulu ya.